Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menerima laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau LPSDK dari ketiga pasangan calon dalam Pilgub DKI. Laporan dana terbesar disampaikan oleh tim pemenangan Ahok Jarot disusul pasangan Anies Sandi dan laporan dana kampanye paling kecil dimiliki pasangan Agus Silvi. Dana sumbangan terbanyak diterima oleh pasangan nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat mencapai 48 miliar rupiah. Sumber dana terbesar berasal dari sumbangan perseorangan dengan nominal di bawah 500 ribu. Sementara itu sumbangan dana kampanye terbesar berikutnya adalah pasangan nomor urut 3, Anies Baswedan Sandiaga Uno, mencapai 35,6 miliar. Dari jumlah dana ini, 34 miliar diantaranya merupakan sumbangan Sandiaga Uno. Sementara Anies Baswedan menyumbang 400 juta rupiah. Sementara itu jumlah sumbangan dana kampanye pasangan nomor urut 1 Agus Yudhoyono Harimurti Silviana Murni sebesar 9,1 miliar dengan sumbangan atau sumber dana terbesar dari perseorangan sebesar 4,4 miliar rupiah. Laporan ini nantinya akan diaudit oleh akuntan publik. Peraturan KPU mengatur sumbangan perseorangan tidak lebih dari 75 juta rupiah, sementara sumbangan badan hukum swasta atau kelompok maksimal 775 juta rupiah. Pemirsa, pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 2 Ahok Jarot mengklaim telah mengumpulkan sedikitnya 50 miliar rupiah dana kampanye yang berasal dari donasi masyarakat. Dalam waktu dekat kegiatan penggalangan dana kampanye rencananya akan dihentikan karena sudah dianggap cukup. Ditemui usai menghadiri kegiatan deklarasi Barisan Perempuan Baja pada Senin sore, calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyatakan seluruh kegiatan penggalangan dana kampanye akan dihentikan setidaknya pada akhir Desember mendatang. Sejak penggalangan dana kampanye dimulai pada tanggal 28 Oktober 2016 melalui program kampanye rakyat, pasangan Ahok Jarot mengklaim telah menembus angka 50 miliar rupiah dari berbagai kegiatan penggalangan dana seperti gala dinner, foto bersama, dan juga pertemuan dengan warga di Rumah Lembang. Seluruh donasi yang berhasil dikumpulkan harus sesuai dengan ketentuan KPU DKI Jakarta, seperti harus diberikan secara non-tunai, serta warga pemberi donasi harus menyertakan NPWP. Itu kan semua tercatat, karena tidak ada yang tunai, semuanya transfer. Dan semua punya NPWP sesuai dengan aturan KPU. Jadi kita pun udah mulai mau nyetop, mungkin 2 kali lagi gala dinner, mereka minta saya udah stop. Karena saya perkirakan udah melebihi nanti. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mendapatkan gelar Raja Haring Hatungku Tungket Langit dari Dewan Adat Daerah Kalimantan Tengah hari ini. Gelar tersebut artinya Raja yang arif dan bijaksana. Pemberian gelar tersebut berlangsung saat peringatan puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional HKSN di Palangkaraya. Jokowi mengenakan pakaian adat suku Dayak, busana dari kulit kayu dan memakai bulu burung di bagian kepala. Jokowi mengucapkan terima kasih atas gelar adat yang diberikan kepada dirinya. Pada kesempatan itu, Jokowi meminta aparat daerah memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi masyarakat. Jokowi mewanti-wanti aparat jangan berani menarik pungli dari masyarakat karena saat ini sudah ada tim sabar pungli. Ingatkan lagi bahwa jangan sampai ada yang minta pungutannya pungli untuk urusan sertifikat. Tidak boleh. Bahwa ingat sekarang sudah ada sabar pungli. Hati-hati. Yang sudah ditangkap sudah banyak. Jangan ada yang menambah lagi. Dan titip baju kantor BPN. Layani masyarakat sebaik-baiknya. Kita beralih ke informasi. Ahmad Dhani memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ia diperiksa sebagai saksi atas tersangka dugaan makar Sri Bintang Pamungkas.
Ahmad Dhani tiba di Ditreskrimum Polda Metro Jaya sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia bagian Barat. Ia datang dengan didampingi tim kuasa hukumnya untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas tersangka dugaan upaya makar, yaitu tersangka Sri Bintang Pamungkas, yang mengaku tidak mengenal baik sosok Sri Bintang dan hanya sempat menghadiri sejumlah pertemuan yang sama, yaitu ketika di bawah jembatan Kalijodo, Universitas Bung Karno, dan di Makobrimob Kelapa II. Dari pertemuan tersebut, ia menyebut tidak pernah ada pembahasan upaya makar seperti yang dituduhkan. Di sela kegiatan puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional atau HKSN, Presiden Jokowi mengunjungi pusat perbelanjaan Hypermart di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kedatangan Jokowi sontak disambut meriah para pengunjung. Setelah sebelumnya melakukan kegiatan di Kabupaten Pulang Pisau bersama para menteri dan pejabat di Provinsi Kalimantan Tengah, sudah jadi kebiasaan Presiden kerap belusukan ke tempat-tempat tertentu, seperti misalnya di Palangkaraya. Kali ini Presiden kembali belusukan ke pusat perbelanjaan Hypermart. Kontan kedatangan Joko Widodo ini membuat warga yang sedang berkunjung ke pusat perbelanjaan menjadi gaduh. Kedatangan Presiden membuat pengunjung terkejut karena selama ini tidak pernah ada Presiden yang jalan-jalan malam di pusat keramaian. Menyambut Hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember, calon gubernur nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono berjanji akan memperbanyak fasilitas bagi kaum perempuan di lokasi-lokasi umum. Ya, Agus juga berjanji akan memberikan 1 miliar per tahun kepada RT RW di Jakarta. Keinginan ini disampaikan Cagup nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono saat melakukan tatap muka dengan warga Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Agus menilai saat ini di Jakarta terasa masih kurang fasilitas bagi kaum perempuan, khususnya ibu menyusui. Dirinya berjanji akan memperbanyak fasilitas bagi perempuan, tidak hanya bagi ibu menyusui, tetapi juga bagi perempuan lainnya seperti angkutan umum dan pusat kesehatan. Agus juga kembali menjanjikan anggaran sebesar 1 miliar rupiah per tahun untuk RT RW di Jakarta. Hari ini berbagai kegiatan calon kepala daerah DKI Jakarta terus berlangsung. Kandidat nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono melakukan belusukan ke kawasan padat penduduk, sementara kandidat nomor 2 dan nomor 3 mendapatkan dukungan dari sejumlah komunitas. Kandidat calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono terus berupaya untuk mendapatkan simpati masyarakat Jakarta dengan cara bertegur sapa dan mendengarkan langsung keluhan dari warga. Kawasan padat penduduk yang berada di Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat menjadi salah satu tempat Agus untuk mengawali kampanyenya pada hari ini. Selain bertegur sapa, Agus juga menerima sejumlah keluhan dari warga yang berharap agar Gubernur Jakarta nanti dapat memperbaiki ekonomi masyarakat, khususnya rakyat kecil. Sementara itu pagi hari ini calon wakil gubernur DKI Jakarta petahana Jarod Saiful Hidayat bersyukur mendapatkan dukungan dari sejumlah elemen masyarakat. Di antaranya dukungan dari 4 majelis taklim yang telah merasakan manfaat dari hasil kerja Ahok dan Jarod. Contohnya adalah masalah banjir yang saat ini dampaknya tidak separah beberapa tahun yang lalu. Selain itu, kandidat nomor 2 ini juga mendapatkan dukungan dari warga penertiban Kali Serpong yang sudah merasa hidup mereka lebih sejahtera di rumah susun Marunda. Sejumlah dukungan juga diperoleh kandidat nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno melalui media sosial. Melalui Rumah Juang, siapa saja bisa bergabung sebagai relawan Rumah Juang dengan mendaftar melalui media sosial seperti Facebook. Menurut Sandi, penggalangan relawan lewat media sosial dirasa cukup efektif untuk mengumpulkan suara dalam Pilkada DKI Jakarta 15 Februari mendatang.
Sementara itu pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan bertemu dengan tim relawan Anies Sandi dalam kampanyenya pada hari ini di Rumah Kemenangan Borobudur Menteng, Jakarta Pusat. Anies berharap dapat memenangkan pilkada dengan 1 putaran melalui program pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Calon gubernur pasangan nomor urut 3, Anies Baswedan kembali bertemu tim relawan dari berbagai wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu di rumah tim kemenangan Anies Sandi di Jalan Borobudur Menteng, Jakarta Pusat. Anies berharap pertemuan dengan para tim relawan dapat lebih menguatkan dan mempertahankan lumbung suara warga yang menjadi basis tim Anies Sandi di berbagai titik wilayah di DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. Hari ini kepolisian daerah Metro Jaya memanggil Buniyani untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas tersangka dugaan makar pada 2 Desember yang lalu. Buniyani diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sejak pagi tadi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Livia Ramadanti langsung dari Polda Metro Jaya. Livia, apa kapasitas Buniyani dalam pemanggilan kali ini? Ya, Sumi, hari ini Buniyani memenuhi panggilan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sebagai saksi atas tersangka dugaan makar Sri Bintang Pamungkas. Ia tadi datang ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan ia didampingi langsung oleh kuasa hukumnya Aldwin Rahardian. Tadi sebelum memasuki ruang penyidikan, Buniyani sempat menjelaskan bahwa pemanggilannya kali ini adalah untuk memberikan keterangan karena memang ia dianggap telah melakukan pertemuan dengan Sri Bintang Pamungkas maupun juga sejumlah aktivis yang saat ini telah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka dugaan makar pada 2 Desember 2016 lalu. Namun ia menolak apabila dianggap mengenal dekat dari Sri Bintang Pamungkas karena pertemuan antara Sri Bintang Pamungkas dengan dirinya ini hanya terjadi pada tanggal 20 November 2016, tepatnya di Universitas Bung Karno. Pada saat itu pertemuan adalah undangan dari Rahmawati Soekarno Putri. Ia menjelaskan bahwa pertemuan itu adalah untuk menjelaskan atau mendengarkan terkait dengan kasus hukum yang tengah didalami atau telah diikuti oleh Buniyani sendiri terkait dengan kasus dugaan pencemaran atau dugaan dari penistaan agama oleh Ahok Basuki Cahayapurnama. Dan tadi kami juga sempat menanyakan terhadap Buniyani maupun juga kuasa hukumnya, pemanggilan terhadap dirinya ini adalah pemanggilan yang kedua karena pada Jumat pekan lalu pada tanggal 16 Desember 2016 Buniyani ini sempat dijadwalkan dipanggil oleh tim penyidik dari Polda Metro Jaya, namun ia berhalangan hadir karena sakit dan baru memenuhi pemanggilan pada hari ini. Dan berikut adalah kutipan wawancara selengkapnya dengan Aldwin Rahardian terkait dengan pemanggilan Buniyani pada hari ini. Ya, hari ini kan Pak Buni dipanggil oleh Polda Metro Jaya terkait dengan sebagai saksi atas dugaan makar yang dilakukan oleh Pak SBP begitu. Hanya di surat panggilan itu dinyatakan lokasinya itu ya tindak pidana diduga dilakukan di kolong jembatan Kalijodo. Nah, Pak Buni juga agak sedikit kaget karena memang tidak pernah dia itu hadir, apalagi menghadiri acara di situ. Sumi, sejauh ini sudah ada 11 tersangka yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan makar pada 2 Desember 2016. Dan hari ini rencananya selain memanggil dari Buniyani, Polda Metro Jaya juga mengagendakan untuk memanggil musisi Ahmad Dhani. Namun masih belum diketahui apakah pemanggilan terhadap Ahmad Dhani ini akan dilaksanakan pada hari ini atau pada Kamis 22 Desember mendatang. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Polda Metro Jaya.